Ubur-ubur ikan lele, calon intern Digistar nih, Le. Annyeonghaseyo ya Robun, perkenalkan nama saya Taslia Tayanahda, biasa dipanggil Aya. Saya merupakan lulusan BINUS University jurusan Master Track Management, di mana saya menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu 4,5 tahun. Selama masa perkuliahan, saya aktif untuk mengikuti kegiatan organisasi baik di luar ataupun di dalam kampus. Saya sempat menjabat sebagai Head of Public Relations di BINUS TV Club dan sempat menjabat sebagai Head of Event Division di We Are Enough. Selain aktif di organisasi, saya juga aktif mengikuti kepanitiaan dari event-event yang diselenggarakan oleh BINUS University, seperti Student Development Festival dan juga BINUS Festival. Selain aktif di kegiatan organisasi dan kepanitiaan, saya juga sempat mendapatkan kesempatan untuk menjadi freshman partner dan freshman leader selama 2 tahun berturut-turut, di mana saya mendapatkan predikat Best Freshman Partner melalui posisi tersebut. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tentunya saya mengasah soft skill saya dalam leadership, adaptability, dan time management. Selain itu, saya juga mempelajari hard skills yang saya tidak pelajari di kelas, seperti graphic design, video editing, dan juga social media management. Saya ingin menjadi bagian dari Digistar Internship Telkom untuk mengasah soft skill saya sekaligus mendapatkan pengalaman yang akan berdampak terhadap pengembangan diri saya dan karir saya ke depannya. Saya berharap dapat berkontribusi dan berkembang bersama melalui program Digistar Internship di Telkom dan memulai langkah saya dalam ranah profesional. Saya memilih posisi sebagai Community and Campaign Intern dalam program Digistar Internship ini karena menggambarkan ketertarikan saya dalam pembentukan event, social media, kreatif, serta membangun relasi dengan berbagai pihak. Saya berkomitmen untuk menciptakan dampak yang positif dan inspiratif melalui kolaborasi saya dengan rekan-rekan saya nantinya. Setelah menyelesaikan sidang tesis, saya mengambil kursus untuk sertifikasi graphic design di BINUS Center yang masih berlangsung hingga awal bulan Maret mendatang. Saya menyadari bahwa media digital saat ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga saya ingin hobi saya dalam desain dapat dikembangkan lagi dan menjadi skill yang dapat saya gunakan di ranah profesional. Dalam program ini, saya mempelajari software Adobe yang meliputi Photoshop, Illustrator, hingga InDesign, serta mempelajari proses membuat brand guidelines, perencanaan desain, dan menentukan elemen dan warna yang sesuai dengan goals dari desain yang dibuat. Selama masa perkuliahan tentunya ada banyak pengalaman dan proyek yang saya lewati, tapi ada 2 proyek yang sangat berkesan untuk saya. Yang pertama adalah proyek Student Organizational Expo, di mana event ini biasa diselenggarakan secara offline, namun karena saat itu tiba-tiba ada kebijakan terkait pandemi COVID-19 sehingga event pun akhirnya diselenggarakan secara online. Peran saya dalam proyek ini adalah Head of Event Team, di mana ini menjadi event pertama kami yang diselenggarakan secara online. Kami harus membuat inovasi dalam mencapai target pendaftar anggota baru BINUS TV Club dalam waktu 3 minggu. Pada minggu pertama, kenaikan jumlah pendaftar cenderung rendah. Akhirnya kami berdiskusi dan membuat perencanaan baru, yakni dengan memanfaatkan media sosial, terutama Instagram dan TikTok, serta digital platform seperti Zoom untuk membentuk campaign dan membangun komunikasi dengan mahasiswa baru BINUS pada tahun itu. Hasilnya, saya sangat bangga dengan kerja keras seluruh panitia, karena akhirnya kami bisa mendapatkan jumlah pendaftar mencapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Tentunya melalui proyek ini kami belajar banyak, karena there will always be a first time for everything. Selain itu, proyek untuk mata kuliah Design Thinking juga berkesan untuk saya, karena kami memilih isu inequality, sehingga kami memutuskan untuk membangun relasi dengan komunitas disabilitas. Saat itu, peran saya adalah sebagai leader dari tim yang beranggotakan 4 orang. Awalnya, kami mengarahkan riset kami untuk mengetahui apa harapan teman-teman disabilitas dalam mendapatkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Setelah membuat rangkaian-rangkaian pertanyaan, kami menghubungi salah satu organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan kunjungan dan juga interview dengan anggota-anggotanya. Berdasarkan hasil interview tersebut, kami tersentuh karena dari hasil yang kami dapatkan, teman-teman disabilitas justru tidak fokus dengan hasil uang yang mereka dapatkan sehari-hari. Namun mereka justru fokus kepada kebutuhan mereka dalam support system secara mental dan juga acceptance di masyarakat umum.
Akhirnya kami membuat rancangan solusi dan membentuk sebuah planning untuk aplikasi yang bernama Rangkul. Proyek ini mendapatkan nilai maksimal dan digunakan kembali oleh dosen kami untuk materi contoh pelatihan dan juga riset beliau. Pengalaman ini membuat saya ingin terus aktif, memberikan dampak yang positif dan impactful terhadap masyarakat. Berikut adalah program-program yang biasa saya gunakan beserta tingkat kemampuan saya. Tentunya software-software ini membantu saya untuk bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang terbaik. Sekian perkenalan diri saya. Thank you so much for your time and I'm looking forward to work with you and create impactful projects with you. Because alone we can do so little, together we can do so much.